Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Inovayanti, mahasiswa semester 5 jurusan perkebunan di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Kali ini kita akan membahas salah satu tahapan penting dalam budidaya kakao, yaitu pengendalian hama dan penyakit. Informasi ini saya rangkum dari beberapa jurnal ilmiah terbaru sehingga bisa jadi rujukan bagi para petani maupun mahasiswa yang ingin lebih tahu. Untuk itu, yuk simak videonya. Mari kita lihat gambaran besar dari industri kakao di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, produksi kakao nasional mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, produksi berada di angka 585.246 ton, kemudian sempat melonjak menjadi 767.280 ton pada tahun 2018, yang menjadi angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Namun, angka ini turun kembali menjadi 688.210 ton pada tahun 2021. Lebih terperinci, pada tahun 2023, Indonesia memproduksi sebanyak 641.700 ton dengan sebagian besar produksi ini, sekitar 99,88% disumbang oleh petani kecil. Hal ini menunjukkan peran krusial petani dalam perekonomian kakao nasional. Provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi seperti Sulawesi Tengah yaitu 130.800 ton, Sulawesi Tenggara 107.800 ton, dan Sulawesi 82.500 ton menjadi kontribusi utama. Secara global, meskipun produksi kakao Indonesia menurun, kita tetap memegang posisi penting. Sebagai contoh, pada tahun 2023, Indonesia menjadi eksportir kakao terbesar ke-13 di dunia dengan kontribusi 1,95% dari total ekspor global, di mana India menjadi negara tujuan ekspor utama kita. Tahukah kalian, serangan hama dan penyakit adalah penyebab utama menurunnya produksi dan kualitas kakao. Jurnal dari JIPM, Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat yang berjudul Hama dan Penyakit pada Tanaman Kakao menyebutkan bahwa organisme pengganggu tanaman atau OPT seperti hama penggerek buah kakao dan penyakit busuk buah kakao adalah ancaman terbesar. Sementara itu, sebuah penelitian lain yang diterbitkan di jurnal Agrotech Tropica bahkan mencatat kerugian akibat hama bisa mencapai 82,2% dari hasil panen. Ini adalah angka yang sangat mengkhawatirkan. Mari kita bahas hama yang paling merugikan, yaitu penggerek buah kakao atau Conopomorpha cramella. Hama ini menyerang buah kakao yang masih muda. Ulatnya masuk ke dalam buah, memakan daging buah, dan menyebabkan biji kakao menjadi saling menempel dan kering. Dampaknya, biji menjadi lebih kecil dan berkualitas rendah. Salah satu metode yang sangat efektif untuk mengendalikan PBK adalah sarungisasi atau kondomisasi. Jurnal dari Agrotech Lestari dengan judul Efektivitas Pengendalian Serangan Penggerek Buah Kakao atau Conopomorpha cramella Snellen dengan metode kondomisasi menjelaskan bahwa sarungisasi terbukti efektif menurunkan persentase serangan PBK. Cara ini cukup mudah, yaitu buah kakao yang berukuran 5-8 cm dibungkus dengan kantong plastik transparan. Selain itu, metode PHT atau pengendalian hama terpadu juga mencakup panen yang lebih sering dan sanitasi kebun. Dengan panen seminggu sekali, kita bisa menekan siklus hidup PBK. Selain hama, kita juga punya musuh bebuyutan lain, yaitu penyakit busuk buah kakao yang disebabkan oleh jamur Phytophthora palmivora. Jurnal dari J.D. Pace berjudul Identifikasi Gejala Serangan Hama dan Penyakit Utama Tanaman Kakao serta Upaya Pengendaliannya menjelaskan ada beberapa gejala-gejala pada tanaman kakao, yaitu muncul bercak kecil berwarna kebiruan, kemudian membesar menjadi coklat dan hitam. Jika buah dibelah, bagian dalamnya terlihat busuk. Nah, untuk mengatasinya ada beberapa cara. Yang pertama, pengendalian fisik atau mekanik, yaitu dengan cara bagian kulit batang yang membusuk dikupas sampai batas kulit yang sehat. Lalu, luka bekas kupasan diolesi fungisida. Selanjutnya yaitu pengendalian hayati, yaitu dengan cara penyemprotan pestisida nabati bisa menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Nah, selanjutnya sanitasi. Buah-buah yang terserang harus segera dipetik dan dibakar untuk mencegah penyebaran. Pada akhirnya,
Kunci dari semua ini adalah pengendalian hama terpadu. PHT adalah pendekatan holistik yang mengkombinasikan berbagai metode, bukan hanya mengendalikan satu cara saja. Menggunakan insektisida kimia secara berlebihan tidak disarankan, karena bisa membuat hama menjadi kebal dan merusak ekosistem. Jurnal dari JD Pest juga menekankan bahwa pengetahuan petani tentang gejala hama dan penyakit adalah langkah awal yang sangat krusial. Jurnal lainnya yaitu Program Penyuluhan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kakao dari Journal of Community Service in Applied Science menunjukkan bahwa program penyuluhan dan edukasi dapat meningkatkan pemahaman petani dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas kakao secara signifikan. Nah, jadi teman-teman, jangan anggap remeh ya masalah hama dan penyakit pada tanaman kakao. Dengan menerapkan strategi PHT yang terperinci, mulai dari sarungisasi, sanitasi kebun, sehingga penggunaan pestisida nabati kita bisa melindungi tanaman kakao dan meningkatkan hasil panen. Ingat, kalau kakao bukan hanya sekedar tanaman, tapi juga sumber penghasilan bagi banyak keluarga. Mari kita terus belajar dan mempraktikkan cara-cara terbaik untuk menjaga pertanian kita tetap produktif. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.